A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Darul Muhajirin Bogor Park serta Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah tiada henti-hentinya, kepada zat yang memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghitungnya. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang harus menjadikan kita hamba-hamba yang terus optimis, bersyukur, dan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab apa Bapak Ibu sekalian, banyak hari ini kita menghadapi beberapa ujian dan diantaranya tidak sedikit orang-orang yang merasa putus asa. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan mungkin terlebih dahulu. Apakah kehidupan akhir-akhir ini pasca COVID sampai saat ini kira-kira keadaan kita ini memprihatinkan atau baik-baik saja? Kira-kira memprihatinkan atau baik-baik saja? Kalau baik-baik saja saya tutup kajiannya, Pak. Memprihatinkan. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, dia memiliki pegangan yang tidak membuat hatinya ragu. Bagi orang-orang yang beriman, tidak sampai kepada putus asa dari rahmat Allah. Bagi orang-orang yang beriman, betapapun keadaan itu menyulitkan, memprihatinkan, optimisme dalam menjalani kehidupan itu sangat berbeda antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bagaimana mungkin, coba bayangkan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman yang begitu sangat jahiliyah, bahkan di depan mata beliau menyaksikan bagaimana sahabat-sahabat yang lain juga disiksa, bagaimana beliau dan sahabat-sahabat juga diboikot. Coba bayangkan, berapa lama Rasul diboikot, Bapak Ibu? Saya pernah nyampaikan di sini juga, berapa lama Rasul diboikot? 3 tahun lamanya. Diboikot itu orang luar nggak bisa masuk, orang dalam nggak bisa keluar, Pak. Bahkan dalam riwayat dikatakan Rasul dan para sahabat itu memakan dedaunan. Dan mohon maaf, yang keluar itu hampir serupa. Itu saking sangat dahsyatnya, memprihatinkan dan mengkhawatirkan keadaan Rasul dan para sahabat. Tetapi Rasul dan para sahabat tidak pernah kita dengar ada yang bunuh diri, ada yang putus asa, nggak ada. Oh iya Ustadz, karena kan mereka hidupnya bersama dengan Rasul. Oke, privilege-nya begitu. Tapi apakah mereka sampai kepada kegentingan? Iya. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran apa? Pernah kita bahas ayatnya di sini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang ujian kepada kalian sebagaimana ujian orang-orang sebelum kalian.
Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya itu ketika diberi ujian, malapetaka, keguncangan, penyiksaan, mereka kemudian berdoa, mata nasrullah. Coba Pak, doanya ini dahsyat. Doanya ini sampai kepada puncak hampir genting luar biasa. Rasul kemudian berdoa, ya Allah, kapan pertolongan ini turun ya Allah? Kapan pertolongan Engkau turun ya Allah? Kapan Engkau bantu kami ya Allah? Kira-kira begitu. Kapan ini Engkau berikan kemenangan ya Allah? Ya. Apa jawab Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Maka ketahuilah, sungguh pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Coba kita lihat Pak, bagaimana saya katakan penyiksaan, termasuk genosida. Ya, tadi pengantar dari Pak Harisun menyampaikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, sejak ya kalau hitunglah 7 Oktober 2023, hampir sekarang berapa? 3 tahun Pak. Wah ini seperti Rasul diboikot ini ya. Hampir 3 tahun ini. Kalau dulu kita nggak ngebayangkan bagaimana Rasul dan para sahabat diboikot teknologi ketika itu, ya begitu-begitu aja. Tapi hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana saudara kita di Gaza itu dibombardir. Ya. Bahkan mohon maaf, kita itu dalam syariah Islam nyembelih hewan saja, ya kan? Kurban saja, nyembelih hewan saja, itu ada adabnya. Ini betapa ada manusia membunuh sesama manusia, menghancurkan kota, ya, gak ada adabnya Pak. Ya. Dipertontonkan dengan tertawa, dengan bangga, dengan bahagia. Bahkan ketika mereka masuk ke rumah-rumah penduduk Gaza, mereka bongkar pakaian-pakaian wanitanya. Ya, ini kekonyolan yang luar biasa, kebodohan yang sangat dahsyat sekali. Ya. Maka sekali lagi di pengantar awal ini baru pembukaan muqaddimah Pak. Mari sama-sama kita melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kita bisa datang ke sholat subuh ke masjid, majelis ilmu. Nikmat kesempatan ada majelis ilmu, kita berjumpa, silaturahim. Ini nikmat luar biasa. Ya. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Bahkan saudara-saudara kita di Gaza sekalipun coba, ya, ketika mereka dibombardir seperti itu, mereka terus bersandar kepada Allah. Mereka terus bersandar kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi mereka, ujian bagi mereka adalah mempertahankan tanah air mereka, tanah lahir mereka, ya, dengan nyawa mereka. Tetapi sejatinya yang terjadi di Gaza itu adalah bukan semata-mata ujian bagi mereka, tapi itu ujian bagi kaum muslimin di luar Gaza. Apakah ada dorongan keimanan bagi kita untuk memikirkan mereka? Apakah ada dorongan keimanan bagi kita untuk membantu mereka minimal dengan doa-doa kita? Ya. Atau kita justru malah ribut satu sama lain dengan perkara yang tidak bermanfaat dan melupakan mereka. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tarik sebenarnya, apakah ada hubungannya Maulid Nabi dengan kemerdekaan? Nah, gitu kira-kira. Ya. Ini menarik, Pak. Ya, sebelum kita ngomongin kemerdekaan. Dan tadi malam saya juga ngisi seminar online sampai jam 9:30. Saya sampaikan ya tentang kemerdekaan dan tokoh-tokoh muslim. Kalau kita lihat kemerdekaan ini betapa besarnya peran tokoh-tokoh muslim. Itu enggak dipungkiri, Pak. Ya. Salah satu yang sangat populer yang kita dengar dengan resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya.
ulama-ulama dahulu. Dan kalau kita dulu, saya yakin generasi bapak-bapak, kita dulu disuruh PR dari guru IPS atau PKN menghafal nama-nama pahlawan nasional. Ya Pak ya, pahlawan nasional. Dan hampir kita ketahui pahlawan-pahlawan nasional yang muslim, ya, mereka itu bukan semata-mata muslim biasa, tapi mereka adalah para ulama. Mereka orang yang ngerti, terdorong untuk memerdekakan negeri ini bukan semata-mata karena penyiksaan, tapi karena dorongan keimanan. Ya. Maka kalau kita lihat ruh kemerdekaan itu dari para ulama-ulama itu turun-temurun dari siapa? Jelas dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita selalu disampaikan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Ulama itu pewaris para nabi, bukan mewariskan kerasulannya para nabi, bukan. Bukan mewariskan warisan harta benda para nabi, bukan. Ya. Tetapi mewariskan apa? Mewariskan risalah perjuangan. Mewariskan Islam ini, mewariskan dakwah ini. Maka dorongan keimanan orang yang berilmu, dia pasti nggak akan mungkin membiarkan adanya kezoliman. Itu dia. Ya. Orang yang berilmu, orang yang ngerti tentang agama ini, dia nggak akan mungkin membiarkan kezoliman terjadi, Pak. Ya. Maka kalau kita lihat misalkan tokoh-tokoh Islam, pahlawan-pahlawan Islam, Masya Allah, baik yang sebelum kemerdekaan maupun yang mengisi kemerdekaan, ya, baik itu para ulama-ulama, ya, jauh sebelum ada Republik Indonesia ini, yang mereka melakukan pendidikan kepada umat, ya, melakukan pencerdasan kepada umat dan membangkitkan kemerdekaan di tengah-tengah umat sampai kemudian negeri ini merdeka. Lantas kemudian diisi negeri ini oleh para pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya. Dan itu pun juga sedang diperjuangkan dengan adanya nilai-nilai Islam dalam pengaturan kehidupan di bangsa ini. Terus, makanya tema kita adalah kemerdekaan antara cita-cita dan realita hari ini. Ya. Antara cita-cita dan realita hari ini. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mundur sedikit bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu diutus oleh Allah. Rasul itu lahir ke dunia. Di antaranya adalah menghapus perbudakan, menghapus kezaliman, menghilangkan intimidasi, ya, menghilangkan kejahiliahan, ya, menghilangkan kebodohan dan pembodohan. Saya ulangi lagi, ya, menghilangkan kebodohan dan pembodohan. Jadi ada dua ini Pak, ada memang kebodohan, ada memang secara aktif melakukan pembodohan, ya. Oleh sebab itu apa sih makna kemerdekaan itu Pak? Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, kemerdekaan itu adalah tahrirul ibad, membebaskan hamba, membebaskan manusia, min ibadatil ibad, dari penghambaan kepada makhluk, ya. Jadi kemerdekaan itu di dalam Al-Quran banyak dalil-dalilnya itu adalah membebaskan, ya. Makna daripada kemerdekaan itu, ya, membebaskan penyembahan manusia kepada makhluk menuju ila ibadati rabbil ibad. Kemerdekaan itu adalah, ya, para ulama menjelaskan, membebaskan penghambaan manusia kepada sesama makhluk menuju penghambaan hanya kepada Sang Pencipta makhluk. Itu merdeka.
Ya. Bagaimana sejak dahulu para nabi, para rasul itu membebaskan manusia, membebaskan kaumnya dari penghambaan kepada berhala, penghambaan kepada patung-patung, penghambaan kepada Lata Uzzamanna, penghambaan kepada perkara-perkara makhluk, menuju kepada penghambaan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merdeka. Ya. Merdeka secara fisik betul. Dulu bangsa kita dijajah karena penghambaan bangsa ini kepada para penjajah. Karena kalau enggak kita tunduk mengabdi kepada penjajah, dibunuh. Ya. Dan ternyata juga sejarah membuktikan bukan hanya disiksa. Sejak zaman dahulu penjajahan itu orang-orang biasa itu disiksa, tetapi tetap orang-orang bangsawan itu selalu mendapatkan bagian dari para penjajah. Ya, polanya sama, Pak. Apakah seluruh rakyat Indonesia dulu ketika bangsa Nusantara ini dijajah, apakah seluruhnya dijajah secara fisik? Enggak. Ada beberapa segelintir bangsawan yang mereka tidak dijajah secara fisik, tetapi mereka mendapatkan bayaran-bayaran dari para penjajah. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu apa sejatinya makna merdeka itu. Ya. Tahrirul ibad min ibadatil ibad. Membebaskan makhluk, membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia, penghambaan sesama kepada makhluk ila ibadatir rabbil ibad. Menuju penghambaan hanya kepada sang pencipta makhluk. Ya. Oleh sebab itu, para ulama terdahulu di negeri ini, di bangsa ini, tahu persis, Pak. Karena mereka alumni dari Timur Tengah, mereka belajar ke Mekah, mereka belajar ke Madinah, mereka belajar ilmu agama. Kita tahu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita tahu bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya. Kita tahu juga ulama-ulama sebelumnya. Mereka belajar agama dan mereka tahu persis bangsa Nusantara ini belum ada namanya Indonesia. Ini keadaan yang tidak boleh dibiarkan. Keadaan yang kita dipaksa untuk tunduk kepada para penjajah, nggak boleh. Ini penghambaan kepada sesama makhluk. Oleh sebab itu para ulama mendorong untuk apa? Untuk merdeka. Ya. Untuk membebaskan bahwa kita ini manusia. Islam datang itu untuk memuliakan manusia. Karena para ulama tahu belajar bagaimana dulu Rasul, bagaimana para sahabat. Itu nggak boleh membiarkan perdagangan wanita. Nggak boleh membiarkan perzinaan. Nggak boleh membiarkan khomer. Nggak boleh membiarkan pembodohan terhadap umat. Karena wahyu telah turun, syariat Islam telah turun mengatur kehidupan manusia. Membebaskan manusia dari kejahiliahan. Nah, beberapa waktu yang lalu, makanya kemarin saya khutbah langsung 15 menit 3 pembahasan saya angkat. Ya, pokoknya khutbah itu waktu yang tepat untuk marahin bapak-bapak. Ya. Saya kalau khutbah nggak boleh lebih 15 menit. Ya. Karena kalau lebih 15 menit bapak-bapak tidur. Ya. 15 menit itu selesai, Pak. Dan 15 menit itu intonasinya nggak boleh menurun, naik terus, Pak. Kecuali khutbah kedua turun. Ya. Karena Jumatan itu adalah waktu yang singkat bapak-bapak laki-laki muslim berbondong-bondong ke masjid, gak dipaksa, gak dipukul. Ya, ini mungkin juga Masjid Darul Muhajirin, ya. Mudah-mudahan khotibnya juga betul-betul memperhatikan itu. Jadi khotib itu jangan membiarkan kesempatan emas itu berlalu. Ya. Karena ini laki-laki muslim semua ini yang hadir kalau Jumatan. Kalau khotibnya baca teks, nadanya lembut, ya. Dulu di kampus saya ada dosen nulis di majalah kampus, khutbah Jumat seperti lagu India, kata dia. Ya. Karena bapak-bapak itu sudah punya niat kalau mau tidur siang
nanti saat khutbah Jumat. Nah, gitu. Ya, itu nggak boleh. Nah, faktor jamaah itu faktor jamaah masing-masing. Tapi faktor khotib itu harus memberikan basyira wa nadhira. Ya. Harus menyampaikan kabar gembira dan peringatan yang tegas. Itu hari Jumat itu luar biasa. Ya, makanya ketika Jumat kemarin saya bilang ada 3 kejadian yang ingin saya sampaikan dalam khutbah Jumat ini di waktu yang singkat ini. Yang pertama apa? Pertama, viral. Ada sebuah brand minuman keras membuat launching acara pameran di Ancol dengan acara ada sebuah kesempatan challenge siapa yang bisa baca Al-Quran hafalan surah Ad-Duha dikasih sama yang challenge ini 1 botol minuman keras. Coba ya. Apa kata dia? Hidup ini harus balance, seimbang. Maksudnya apa? Ya seimbang antara ibadah sama maksiat itu harus sama. Coba bayangkan. Ya. Dia baca wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibacanya, Pak. Ya. Wih, tepuk tangan orang-orang. Ya. Ini pelecehan agama. Betul, ini pelecehan agama, Pak. Tetapi banyak masyarakat muslim lupa, salah arah tujuan. Semuanya mengarah kepada wah ini pelecehan. Lupa. Sebenarnya yang menjadi faktor yang lebih besar utamanya adalah mirasnya itu sendiri, Pak. Ayo coba. Mirasnya itu sendiri, produksinya diizinkan, distribusinya diizinkan, penjualannya di minimarket diizinkan. Ayo coba. Yang beli boleh, tapi 18 tahun ke atas itu halal, gitu maksudnya. Kalau 18 tahun ke bawah diam-diam boleh, asal nggak ketahuan negara. Begitukah maksudnya? Justru penyebab utama kerusakan bangsa ini bukan semata-mata pelecehan agama itu, tetapi faktor yang besar itu sudah terjadi secara masif, diizinkan, bahkan dibiarkan untuk investasi besar-besaran. Ini luput, Pak, pandangan orang-orang beriman. Ribut aja, ini pelecehan. Kenapa tidak mengatakan ini terjadi dan bahkan lebih dahsyat, lebih besar kerusakan ini disebabkan produksinya diizinkan, pabriknya, distribusinya diizinkan, penjualannya diizinkan, bahkan ke warung-warung yang ada. Ini mestinya kaum muslimin itu berpikir. Sedangkan manusia diberi mabuk, diberi minuman, itu bentuk daripada kejahiliahan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Innamal khamru, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, khamr. Apa khamr? Minuman keras. Ya. Terserah apapun mereknya hari ini. Ya. Innamal khamru wal maisiru. Apa maisir? Judi, Pak. Ini 2 penyakit luar biasa ini. Ya. 2 penyakit masyarakat luar biasa. Saya selalu sampaikan, mohon maaf, ini judi, Pak, ngeri. Dua-duanya ngeri nih. Ya. Di ayat berikutnya itu nanti dijelaskan juga. Dua-dua ini penyebab permusuhan dan pertikaian dan membuat kamu jauh daripada Allah. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Apa ansab? Berhala-berhala, patung-patung. Wal azlamu, dan undian-undian. Ya, undian-undian nasib. Rijsum min amalis syaitan. Bahwasanya itu adalah bagian perkara-perkara yang tercela, yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Min amalis syaitan, dan bagian daripada perbuatan setan.
fajtanibuhu, maka tinggalkanlah itu, kata Allah. Palinglah dari itu, berpalinglah dari itu. Hari ini mohon maaf, minuman keras itu diizinkan, apalagi judi online, Pak. Ini kalau saya tanya ini, mohon maaf, kalau bapak-bapak yang masih ngantor, insya Allah dalam masjid ini nggak ada. Tapi kira-kira di luar sana teman kantor, teman main, ada nggak Pak yang terjerat judi online? Banyak Pak. Ya, banyak. Dan mohon maaf, tidak sedikit dari kalangan akademisi juga ada Pak. Ya. Kenapa? Karena kalau udah kena mabuk, kena minum, sama kena judi, candu. Ya. Kalau kata orang judi itu, kata orang, ya kita nggak pengalaman Pak, itu bakal berhenti kalau sudah sangat bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Kalau kata orang Riau, kata orang Sumatera Barat, jatuh tapai. Nah, ya, udah jatuh tapai dia Pak, udah jatuh tuh, hancur, habis semua hartanya. Ya, kalau kata orang Sumatera, tinggal kolornya aja lagi Pak. Ya, itu baru taubat biasanya. Nauzubillahi min zalik. Ya. Nah, kembali lagi kepada kemerdekaan, Pak. Apakah kita benar-benar merdeka dengan keadaan seperti ini? Ya. Kalau kita memang telah merdeka secara penjajahan fisik, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Betul, kita telah merdeka secara fisik. Makanya para founding father kita mengatakan, kita telah merdeka, betul. Tetapi mereka melanjutkan, kemerdekaan ini belum selesai. Ya. Kalian jauh lebih berat menghadapi dan mengisi kemerdekaan ini, Pak. Kenapa? Karena jenis daripada langkah-langkah untuk menjajah itu memang bukan lagi secara fisik. Tetap orang-orang melihat kekayaan di sebuah negeri itu, kerakusan itu tetap ingin memiliki. Ya. Makanya kalau kata Kiai Haji, orang-orang Sumatera Barat nyebutnya Kiai Haji Agus Salim, ya, di antara pendiri bangsa ini. Jadi kalau dilihat sejarah Bapak, Haji Agus Salim itu termasuk kalau pertemuan-pertemuan internasional dia ngerokok Pak, ya, dia ngerokok. Menurut Ustadz Maliki rokok seperti apa? Menurut saya rokok itu, ini mohon maaf Pak ya, ini ikhtilaf. Ya. Menurut saya rokok itu jenis rokoknya dari barang, ya, al aslu fil asya, hukum asal benda itu al ibahah, mubah. Ya, hukum asal bendanya mubah. Ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya, itu usul fikihnya begitu. Rokok itu hukum bendanya itu mubah menurut saya. Ya. Kenapa? Karena isinya adalah kertas, tembakau, cengkeh, ya. Ini para perokok jangan bangga ini ya. Alhamdulillah kita didukung Ustadz ya. Bukan ya. Secara barangnya ya. Ini kalau usul fikih itu memang harus detail Pak ya. Jangan dibilang saya pendukung merokok, enggak ya. Secara barangnya itu mubah ya. Nah, kalaupun sekarang ada nikotin, ada tar, ada segala macamnya, yaitu sebenarnya rokok kekinian. Kalau orang-orang tua dulu ya, yang mereka juga ngelenting gitu ya, ya itu cuman tembakau, cengkeh ya. Kadang-kadang ya dicampur kopi lain sebagainya, kemudian dilenting. Gitu aja rokok itu ya. Hukum asalnya, hukum bendanya mubah. Terus kemudian dibakar, ini soal fikih sebentar nggak apa-apa Pak ya. Ya, tapi sekali lagi ini bukan mendukung perokok ya. Saya hanya ingin menyampaikan secara kedudukan hukumnya. Kemudian ketika dibakar itu kan jadi CO2, karbon dioksida Pak Ustadz, kan jadi racun. Gitu kan? Ya, jadi racun. Kemudian secara sengaja dihirup, kemudian masukin ke tubuh. Bukankah ngerusak tubuh itu bagian dari perbuatan setan? Nah, ya. Nah, ini mohon maaf lagi-lagi ya.
Meskipun para dokter udah jelas itu membuat penyakit, ya. Betul itu buat penyakit. Tetapi kalau kita lihat di masyarakat, terutama rokok yang memang asli ya, bukan rokok yang sudah ada tar, nikotin dan pabrikan, ya. Ternyata orang-orang kampung itu justru umurnya panjang-panjang, ya, ngerokok, ya. Tapi rokoknya bukan rokok yang sekarang. Yang kedua, ya, eh, kalau kita boleh jujur, ini ada orang kesehatan juga, karbon monoksida eh, yang dihasilkan dari asap kendaraan dan pabrik, ya, pabrik-pabrik itu Pak, itu jauh lebih mematikan daripada rokok. Ini penjelasan bahsul masail ya, penjelasan hukum Pak, ya. Artinya kalau rokok itu jatuhnya kepada keharuman, paham ya? Maka orang yang kerja di pabrik dengan asap yang jauh lebih mematikan itu bisa jadi haram, Pak. Paham kira-kira? Paham Pak ya kira-kira Pak ya? Ya, makanya tuh para ulama itu mengatakan merokok itu tetap ada yang bilang makruh, ada yang mubah. Nah, mubahnya ini barulah kemudian melihat situasi kondisi. Kalau dia mohon maaf secara ekonominya berat, secara kesehatan udah tampak sakit. Di kiri kanan ada orang tua, ada anak kecil. Kemudian dia tetap merokok, ini jelas haram. Ya, haram ini Pak. Secara ekonomi saja Pak, untuk makan aja masih seret, tapi masih bisa ngerokok. Saya bilang haram. Ente dosa, ente zolim. Ya, tapi bukan dari barangnya tadi. Karena hukum asal barangnya itu mubah. Tapi dari aktivitasnya. Membakar uang, ya. Kemudian juga kesehatannya udah tahu sakit, dia masih hirup itu. Kemudian dia merusak kiri dan kanan, ya. Ini haram, Pak. Ya. Tetapi kalau ada orang ngerokok, duitnya banyak, sedekahnya juga banyak. Ada orang ngerokok, kesehatannya baik. Ada orang ngerokok, ditelan sendiri asapnya, silahkan Pak. Ya, silahkan. Ya. Asal orang kiri kanannya tidak terganggu. Ya, silahkan telan aja tuh asap. Ya. Ya, kalau memang ente bilang sehat silahkan. Ya, tapi saya yakin itu masih masuk ke dalam makruh, Pak. Perkara yang sia-sia. Ya, masih mending uang yang dibakar itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada Agus Salim tadi. Nah, ya. Agus Salim yang ngerokok tadi, Pak, ya. Ini bukan membela Agus Salim atau para perokok, tidak. Ketika dia merokok, ya, apa yang dia sampaikan kepada diplomat-diplomat atau orang-orang barat itu yang merasa tersinggung dengan asap rokoknya, dia bilang, di dalam rokok ini ada tembakau, ada cengkeh, ada rempah-rempah yang membuat kalian para penjajah datang ke negeri kami. Ya. Bau busuk dari rokok ini perlu saya semburkan kepada kalian, ya, agar kalian tahu dari rokok inilah, rempah-rempah ini kalian datang untuk menjajah negeri kami. Nah, itu kalimatnya, Pak. Dulu memang orang, Pak, menjajah negeri kita ini kena rempah. Tapi kita tahu teknologi hari ini bisa melihat dan mencari kekayaan itu hari ini bukan dari rempah. Ada emas di setiap pulau di negeri kita ini, Pak. Pulau besar kita. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua. Emasnya ada, Pak. Belum lagi minyaknya, belum lagi nikelnya, Pak. Ya. Oh, habis waktunya. Kita lanjut berapa menit? Bisa ya. Ini kekayaan luar biasa. Makanya saya lupa, nanti coba saya cari juga. Ada wawancara, Pak. Wawancara ke salah satu peneliti dari Barat, Pak. Orang Barat. Apa kata dia?
Hanya orang bodoh, ini kata dia Pak, hanya orang bodoh datang ke Indonesia dan kemudian tidak tertarik kepada kekayaan Indonesia. Hanya orang bodoh. Hanya orang bodoh datang ke Indonesia dan kemudian tidak tertarik untuk menguasai kekayaan Indonesia, Pak. Hanya orang bodoh, Pak. Kita ini nggak tahu kekayaan Indonesia ini karena kita selama ini, mohon maaf, mungkin lebih lama, lebih sering berada di negeri kita aja, Pak. Tapi kalau kita berangkat main ke Timur Tengah, kita main ke Barat, ke Eropa, kita main ke negara-negara lain, kita semakin yakin Indonesia ini nikmat kaya luar biasa, Pak. Serius. Ya. Saya 2 tahun di Turki. 2 tahun di Turki. Ditanya sama teman-teman, pengen mati di mana Maliki? Di Indonesia. Ya. Pengen tuanya di mana? Di Indonesia. Lebih enak di mana? Di Turki atau di Indonesia? Indonesia, Pak. Ya. Di Turki itu musim cuma 4. Musim salju, kemudian semi, kemudian panas, kemudian gugur. Di Indonesia musimnya banyak. Musim durian, rambutan, duku, langsat. Coba. Ya. Di Turki itu musimnya ekstrim. Kalau nggak dingin banget, panas banget. Wih, nggak enak, Pak. Ya, nggak enak. Kalau dingin banget, keluar kita mesti pakai jaket tebal segala macamnya. Yang nggak kuat, ini hidung berdarah, ini kulit kita melepuh, Pak, melepuh. Ya, ini bersisik, Pak. Musim panas, nauzubillah, panas luar biasa. Ya, dan lebih panas lagi ngelihat perempuan-perempuan yang keluar rumah, terbuka-buka semuanya, Pak. Ya, kita ini terjaga, negeri kita ini luar biasa. Hujan alhamdulillah ada, panas ya ada, terik tapi nggak banget-banget. Lempar kayu aja itu udah tumbuh-tumbuhan luar biasa. Ya. Buah-buahan di kita nikmat luar biasa, masyarakat kita santun luar biasa. Kekayaan alam kita, Pak, kalau dibor ke bawah itu ada minyak, di atasnya tumbuh minyak juga, minyak sawit, coba. Kaya kita ini luar biasa. Ya. Di Sulawesi itu pernah ada kunjungan ya dari Morowali, Pak. Saya nggak tahu di sini ada yang pernah ke Morowali apa tidak. Ya. Apa? Bandaranya apa? IPIM. IMIP. Apa, Pak? IMIP ya, IMIP Pak IPIM ya, saya lupa. IMIP kalau nggak salah saya. Perusahaannya IMIP, ya. Dia bilang benar itu Pak Maliki. Ya, ini mohon maaf nggak tahu sampai ke Luhut nggak videonya ya. Ya. Itu Luhut aja itu penguasanya itu. Ya. Luhut dan kawan-kawannya. Ya. Itu bandara, Pak. Internasional. Meskipun kemarin viral, ya. Pak Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin mencoba untuk masuk ke sana. Sekarang senyap, Pak, diam. Ya. Itu memang bandara internasional, Pak. Langsung ke Cina, Pak. Ya. Dan mereka itu transaksi juga nggak ada pakai rupiah. Mereka online semua. Uangnya putar di antara mereka saja. Dan itu kesaksian orang yang kerja di sana, main ke Bogor. Kekayaannya luar biasa, nikel kita, Pak. Belum lagi saya orang Riau, minyaknya luar biasa. Ya. Belum lagi juga emas, ya. Belum lagi juga segala macamnya. Maka ya, apakah benar-benar kemerdekaan ini telah kita isi sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita? Kita bukan tidak bersyukur, ya, hati-hati. Wah, ini Ustadz nggak bersyukur kita merdeka. Bukan itu maknanya. Ya. Kita cinta kepada negeri ini justru adalah mesti kita jaga, ya. Dan kita harus melihat apakah negeri ini masih terjajah atau tidak. Ya, secara ekonomi, saya mohon maaf kalau di sini ada para pengusaha atau yang bergerak di bidang ekonomi. Saya yakin, Pak, ini per hari ini adalah keadaan perekonomian yang semakin sulit, Pak. Yakin saya. Saya ngisi pengajian pensiunan, Pak. Saya ngisi pengajian pengusaha-pengusaha juga. Mereka bilang, kami kira Ustadz setelah COVID itu, ya 2002, 2003, 2004 itu semakin baik. Ini semakin sangat memprihatinkan, Pak. Ya.
Apalagi di bidang pendidikan sama, Pak. Iya, hari ini anak-anak kita ya mau gimana coba? Di handphone semuanya ada, mau mabuk semuanya ada, mau judi semuanya ada, ya. Bahkan guru-guru takut untuk menasehati, takut guru-gurunya dilaporkan masuk penjara. Ya. Hari ini mohon maaf ada di pemerintahan mungkin ya ada lebih kurang 40 daerah yang gaji ASN-nya itu masih belum terbayar, Pak. Ya. Uang masuk ke pusat tapi distribusi ke daerah seret luar biasa. Ya. Ini saya bukan maksud untuk membenci program pemerintah, enggak. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, Pak. Ya. Maka kalau kita cinta kepada negeri ini, cinta kita kepada pimpinan-pimpinan kita nasihati, Pak. Ini salah, Pak. Ini keliru, Pak. Kita nggak boleh yes man. Iya, Pak, bagus ini, Pak, mantep, Pak, bagus, Pak, ini bagus, Pak. Ngupas bawang 700.000 sekilo, Pak. Ayo coba. Ini nggak tahu saya apakah salah teks pidatonya, ataukah beliau itu salah dapat informasi, atau memang nggak tahu saya. Ini masuk kabupaten apa kota, Pak? Nah, mungkin geser dikit ngupas bawang 700.000 sekilo, Pak. Karena ibu itu katanya dari mana? Kabupaten Bogor, Pak. Ya, pengen juga kita pindah kerja, Pak. Ya kan ngupas bawang 700.000 per kilo katanya. Ini nggak tahu, Pak, dari mana. Ya. Padahal kita tahu betapa sangat dahsyatnya, ya. Ada kemarin juga video kita lihat, ya Allah miris hati kita. Itu anak sekolah berangkat pulang pergi ke sekolah, itu melewati sungai gelantungan, Pak. Anak sekolah pergi ke sekolah, pulang pergi, ngelewatin sungai, gelantungan pakai tali, nggak ada pakai safety kayak Flying Fox itu nggak ada, Pak. Gelantungan, talinya 2, Pak. Ada yang tali 3 untuk pegangan begini. Dan mereka begini-begini itu mau jatuh itu. Tapi MBG-nya naik kapal, Pak. MBG-nya naik sampan. Coba. Ya. Ini bukan kita tidak suka dengan program pemerintah, tidak. Ya. Ada prioritas yang harus kita perhatikan. Ada negeri ini yang harus sudah genting, Pak. Ya. Ini generasi nanti gimana ke depan? Akhlaknya, agamanya, dan lain sebagainya. Maka kemerdekaan kita ini, sebagai kesimpulan, sebelum saya tutup, harus kita syukuri, dan bentuk syukur kita adalah dengan terus menjaga, memperbaiki negeri ini, untuk terus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ada manfaat yang bisa diambil, bersemangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kontribusi kita membebaskan dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Apa itu penghambaan kepada manusia? Perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada hawa nafsu, ya, dan menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah. Maknanya adalah semua perbuatan kita harus tertuju kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ingin ditambahkan, dikoreksi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini boleh dicatat ya. Ayatnya itu kaila yakuna, ya, dulatan bainal aghniya minkum. Ya, kaila yakuna dulatan. Di dalam Islam itu, jadi mohon diperhatikan, Pak, ya, ini penting banget, bagus pertanyaannya, Pak. Di dalam Islam itu bukan mempersoalkan semata-mata tentang seberapa banyak kekayaan, ya. Tetapi di dalam ekonomi Islam, ini bapak-bapak yang belajar ekonomi, di dalam ekonomi Islam yang utama itu selain daripada kepemilikan, yang kedua adalah distribusi kekayaan. Ya, distribusi kekayaan, ya.
Maka dalam ayat ini dikatakan bahwa distribusi kekayaan itu dalam Islam, baik itu berupa zakat, infak, sedekah, ghanimah, fai' dan lain sebagainya, banyak Pak. Ya kalau kita bahas itu kitabnya tebal ya. Al-Nizamul Al-Iqtisadi, ya, hukum-hukum ekonomi di dalam Islam, ya. Nah, putaran-putaran uang itulah kemudian Islam itu betul-betul bisa memastikan distribusi kekayaan itu sampai kepada rakyat jelata. Itu hebatnya ekonomi Islam, Pak. Itu baru cuma ekonomi Islam. Belum kemudian membahas tentang hukum-hukum yang lain. Dahsyat luar biasa. Maka dikatakan dalam surat ini, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Pengaturan ekonomi Islam itu menjadikan uang itu tidak hanya berputar pada orang-orang tertentu saja. 80% kekayaan negeri kita ini dikuasai oleh segelintir orang, Pak. Ayo sekarang saya tanya, di dalam ruangan ini, mohon izin, Indah, ini cuman ini aja ya. Siapa yang paling kaya dalam ruangan ini, Pak? Ayo, saya pengen tanya, berapa hektar tanah Bapak? Ayo, tanding-tandingan, bukan sama saya, Pak. Ya, tanah saya cuma beberapa meter persegi aja, Pak. Ya. Sekarang saya tanya, Bapak yang paling kaya di masjid ini, berapa hektar yang Bapak punya? Ada manusia, Pak. Satu manusia, Pak. Punya ribuan hektar, Pak. Oh, tapi kan itu atas nama perusahaan, Pak Ustadz. Iya, dia plotting tanah itu, di dalam tanah itu ada minyak, ada nikel, ada kekayaan alam, Pak. Memplotting tanahnya memang bukan hanya sekedar untuk tanahnya saja, tapi kekayaan bumi di dalamnya. Iya. Ayo, siapa yang punya tanah ribuan hektar, Pak, di sini? Padahal kalau kita pergi itu di Empang, kita pergi ke alun-alun, masih banyak saudara-saudara kita yang tidur dengan sepetak rumah pun gak punya. Mereka tidur di emperan ruko orang lain. Mereka tidur di emperan ruko, Pak. Ayo coba. Ada orang punya tanah ribuan hektar, gak boleh orang lain masuk, ya, gak boleh orang lain mengelola, gak boleh orang lain hidup. Ini dalam Islam gak boleh. Dalam Islam kalau ada tanah yang 3 tahun nganggur, gak dihidupkan, maka negara ambil, kemudian umumkan siapa yang gak punya tanah. Siapa yang gak punya rumah. Ini, kelola ini tanah. Boleh, Pak. Ya. Oleh sebab itu dalam Islam itu memastikan bukan cuman keberadaan produksi, tetapi distribusi. Ya, kepemilikan dan distribusi. Maka dalam Islam itu 3. Kepemilikan pribadi ada, jadi Bapak punya rumah, Bapak punya baju, Bapak punya mobil, itu kepemilikan pribadi. Tapi ada juga kepemilikan negara. Negara yang punya harta itu ada. Ya, kas negara atau dalam Islam itu disebut dengan baitul mal. Yang didapatkan dari mana? Zakat, infak, sedekah dikumpulkan oleh negara, dari ghanimah, dari fai' dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, di dalam Islam, ekonomi Islam, harta kekayaan itu ada kepemilikan bersama, Pak. Itu juga diadopsi oleh undang-undang kita. Tapi prakteknya dan ruhnya bukan dari Islam. Apa undang-undangnya pasal berapa? Yang orang hukum di sini? Pasal ya, apa? Harta dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Itu kalau dalam Islam, Pak, ada dalilnya, Pak. Kata Rasulullah, al-muslimuna syuraka'u bisalasin. Dalam riwayat lain dikatakan an-nasu syuraka'u bisalasin. Makanya saya sering bilang, jangan cuman ngaji soal ibadah saja, tapi ngajilah soal ekonomi. Ngajilah soal pengaturan negeri ini, Pak. Semua ada dalilnya. Kalau kita belum ketemu dalilnya, bukan gak ada dalilnya, ngaji kita yang belum sampai. Ya, kata Rasulullah, manusia itu berserikat, memiliki bersama atas 3 hal. Al-ma' wal kala wan nar. Al-ma' air.
Nggak boleh Pak, sungai itu, laut itu diblok sama satu orang, nggak boleh. Itu milik bersama. Nggak boleh diprivatisasi kalau bahasa undang-undang sekarang. Nggak boleh. Ya, nggak boleh sumber mata air dikuasai oleh segelintir orang, nggak boleh. Karena ini dari Tuhan. Kekayaan alam dari Tuhan, milik bersama, siapapun boleh. Ya, wal kala, apa itu? Padang gembala, hutan belantara. Mau ternak di sana, mau ngambil kayunya di sana untuk pribadi, untuk kehidupan boleh. Ya. Wanar apa? Api. Api itu maksudnya apa? Energi. Tambang-tambang yang lahir dari perut bumi itu dari api sejatinya itu adalah energi yang dimiliki bersama. Makanya dalam undang-undang itu dikatakan harta kekayaan negara, ya, alam itu dikuasai oleh negara. Maksudnya apa? Untuk dikelola semaksimalnya kesejahteraan rakyat. Dalam Islam tuh begitu. Ya, itu sampaikan ruhnya begitu. Ya, maka mestinya nggak boleh privatisasi pertambangan. Kita kena dengan undang-undang Minerba, kita kena dengan undang-undang Omnibus Law. Ya, jadi memang sekarang dengan berat hati kita menyaksikan putaran uang besar itu hanya orang-orang tertentu saja, sedangkan mayoritas rakyat kita, 80% rakyat kita memperebutkan 20% kekayaan yang tersisa yang mereka sisihkan untuk kita. Ya, ini sedih ya Pak. Saya pernah ke Merauke, perbatasan Papua Nugini ya Pak. Mohon maaf, sedih kita Pak. Ini bukan menyudutkan, tidak. Mereka masih pakai begini. Mereka tidur di hutan-hutan. Ya, mereka mohon maaf ya, kebersihan tubuhnya ya Allah. Mereka itu kalau makan hari ini pergi ke hutan nyari rusa, nyari babi. Besok makannya gimana? Cari lagi. Coba Pak bayangkan. Saya bilang, ini bukan kebodohan, tapi ini pembodohan Pak. Ini pembodohan Pak. Ya. Padahal kalau kita memang betul-betul mau ngurus negeri ini, bangunlah pendidikan yang bagus di sana, cerdaskan mereka, geserkan kekayaan alam kepada mereka, distribusikan kekayaan itu dengan merata, ya, semuanya bisa. Ya. Tapi itulah tadi, tetap saja antara hak itu tetap ada yang batil. Orang yang zolim, orang yang rakus itu tetap ada, Pak. Maka penjajahan ini tetap ada sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ya, orang yang rakus, orang yang zolim, orang yang ingin merusak itu tetap ada sampai kiamat. Maka kita yang terus juga melakukan perbaikan, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah lewat waktunya, kita tutup saja. Nanti kalau ada yang ingin diskusi sambil ngopi di depan boleh ya. Alhamdulillah panitia udah nyiapin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.